kita sudah sampai tentang kesehatan ya. Ya. Sebelumnya apa ya Bu? Kita yang pertama itu belajar tentang apa? Belajar Anak. tentang anak, Pengasuhan dan pendidikan. pendidikan. Lalu yang kedua Bu, tentang apa ya Bu? Waktu itu 3 minggu yang lalu. Keuangan apa ya Bu? Iya betul, pengelolaan keuangan. Lalu kemarin kita sudah belajar tentang apa ini Bu? Kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Kemarin kita sudah membahas tentang diare ya, penyakit-penyakitnya ya. Kemarin itu kita membahas tentang diare. Lalu sekarang kita akan membahas tentang kecacingan dan malaria. Begitu ya Bu ya? Ya, kemarin kita belajar tentang apa ya Bu? Penyakit apa Bu? Tentang penyakit cacing apa ya Bu? Belum, ini Bu, diare Oh, kemarin. oh, iya. Kan kemarin saya nanya, ada nggak yang di sini putra-putri Ibu terkena diare ya? Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyakit kecacingan dan malaria. Ya, coba di sini ada yang tahu nggak kecacingan itu apa? Cacingan Ibu. itu apa sih ya Bu? Kayak sawan kayak gitu apa ya Bu ya? Ya kalau di desa apa ya Bu? Iya. Sepengetahuan saya juga istilah kecacingan itu kayak matanya kedip-kedip kayak gitu ya. Ya, ternyata bukan Bu. Kecacingan itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit ini Bu ya. Kita lihat. Ya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus ya. Nah, kita bisa lihat ya Bu ya. Ibu tahu lah ya cacing ya yang suka di tanah. Nah, kan ada macam-macam itu ya. Ada apa ini Bu? Cacing gelang. Ada juga apa ini Bu? Cacing cambuk. Iya, lalu ada juga cacing tambang. Gitu Bu. Lalu apa sih Bu bahayanya kalau putra-putri Ibu sampai kena cacingan? Coba ada yang tahu nggak di sini? Ya mungkin perutnya jadi sakit Bu. Perutnya sakit karena Karena makan itu sih apa namanya? Mungkin nggak bersih, nanti makanannya nggak bersih. nggak bersih. Ya, saya jelaskan ya Bu ya, bahwasanya gimana sih kok bisa dari cacing masuk ke tubuh? Emangnya cacingnya dimakan gitu? Enggak Bu. Jadi kadang-kadang kita hidup kurang bersih ya Bu ya, gitu kurang bersih. Itu cacingnya itu bertelur. Nah, telurnya itu menjadi parasit. Nah, ini yang menyerap kepada makanan atau minuman yang kita atau anak-anak kita makan dan minum. Nanti akhirnya masuk ke dalam usus. Ketika di usus nanti akan menyerap. Nah, nanti akan menyerap apa Bu? Nanti akan menyerap darah kita. Nanti akhirnya apa? Kita bisa anemia. Itu untuk orang dewasa. Lalu bagaimana nanti sampai ke anak-anak? Nah, itu lebih bahaya lagi. Ke anak-anak nanti dia akan menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tubuhnya. Anak kita menjadi stunting. Itu yang menjadi masalah. Tahu nggak Bu stunting apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Stunting itu intinya ya Bu, intinya itu tidak tumbuh sesuai dengan anak-anak yang lain. Seperti misalnya di usia 3 tahun ya Bu, misalnya harusnya sudah mencapai 1 meter. Anak Ibu tuh nggak tinggi-tinggi gitu, itu stunting namanya Bu. Jadi tumbuh kembangnya terhambat, tidak seperti anak pada umumnya begitu. Lalu sekarang Ibu misalnya anak Ibu habis main gitu ya, habis main terus nyampe rumah, gimana sih ya Bu biar takutnya nanti sakit. Nah, nanti sakit biar tahu kalau itu penyakit cacingan atau bukan gitu. Nah, itu kita bisa mengenali beberapa cirinya. Seperti demam Bu, seperti demam, diare,
Mungkin juga itu karena kan pengaruhnya dari pencernaan. Ya. Lalu anak ibu jadi nggak doyan makan, ya Bu ya. Lalu anemia, lemes, lesu begitu ya. Terus pengeluhan sakit perut, kayak gitu. Itu bisa menjadi penyebab, itu bisa menjadi ciri-ciri. Kalau ibu sudah ada tanda-tanda seperti itu, apa yang harus ibu lakukan? Hidup bersih. Selain itu, ibu udah tahu nih anak ibu sakit gitu. Terus ibu apa yang dilakukan? Periksa ya, langsung ke mana Bu? Ke puskesmas terdekat aja ya Bu ya. Iya. Nah, lalu habis itu ada juga malaria Bu. Malaria ya. Bu, ibu-ibu silakan maju sedikit biar kelihatan. Di sini ada malaria. Malaria apa ini Bu? Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk betina yang mengidap malaria. Ya Bu ya. Ibu pernah dengar kan ada 2 penyakit karena nyamuk selain malaria apa Bu? Apa ya Bu ya? Apa ya? Namanya ya? Apa yo? Demam Demam berdarah. Iya. Nah, kalau demam berdarah itu kan diakibatkan oleh nyamuk namanya Aedes aegypti. Nah, kalau malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang ternyata nyamuknya juga mengidap malaria, lalu menularkan kepada manusia itu sendiri. Lalu pencegahannya itu bagaimana? Terutama buat anak-anak ya Bu ya. Terutama buat anak-anak, kalau kita kan udah dewasa ya Bu, kita sebagai ibu biasanya kena nyamuk langsung dicopot gitu ya Bu, kita langsung tepuk gitu. Kalau anak-anak kan kadang-kadang udah kebal kita mau. kadang-kadang kita untuk merespon anak-anak untuk merespon kan susah kayak gitu. Jadi silakan yang memiliki bayi ya, di sini ada yang memiliki bayi memakai kelambu atau disemprot dulu pakai cairan anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya. Jadi kalau itu ya disemprot dulu, nanti biar nggak langsung dihirup, ditutup kamarnya gitu ya. Nanti bisa masuk pas mau tidur aja gitu. Kalau saya biasanya pakai itu Bu, autan. Oh autan ya, nggak apa-apa Bu, tapi hati-hati. Jangan lupa cuci tangan dulu. Udah cuci tangan belum tadi? Iya, karena sekarang masih ya Bu ya, walaupun kita sudah memasuki new normal ya Bu, udah dengar ya dari pemerintah ya selama masa pandemi COVID kita sudah berapa bulan ya Bu? 3 bulan ya, 3 bulan, makanya kita bisa pertemuan tapi harus tetap jaga jarak dan memakai masker gitu ya. Begitu, jadi ibu mau habis dari mana aja, apalagi sampai memakai itu larutan autan ya Bu ya, itu harus cuci tangan. Lalu saya tanya, sekarang bagaimana pencegahan jika terjadi malaria? Apa ini Bu? Dibaca Bu. Bu Ulfa silahkan. Apa ya Bu? Nggak kelihatan. Kelihatan. Sedikit ya Bu. Oh ya Bu silahkan. Tulisannya segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang. Lalu yang kedua? Demam tidak turun dalam 2 hari. Ya, lalu demam disertai bintik-bintik merah. Lalu sampai pendarahan. Atau BAB berwarna hitam. Iya, betul. Ya, jadi ya Bu, selain gejala ini ya Bu ya, gejala ini kadang-kadang tidak langsung Bu, bisa jadi itu terjadi 10-15 hari, sama kayak corona ya Bu. Iya, itu kan sampai 2 minggu ya baru diketahui. Lah ini juga malaria bisa seperti itu, bisa terjadi setelah misalnya digigitnya hari ini lalu 10 hari kemudian baru terasa demam. Nah, jadi jangan sepelekan demam ya Bu ya, apalagi yang mengenai anak-anak kita. Itu bisa berbahaya, makanya nanti ketika demam langsung dibawa ke puskesmas. Selain itu, ibu mungkin bingung kok bisa ada nyamuk malaria nyampe desa kayak gitu ya. Ya kadang kita kan nggak tahu jenis, karena kalau di sini ya nyamuk-nyamuk biasa ya Bu.
Tapi ternyata nyamuk malaria juga itu bisa dibawa dari daerah yang ada nyamuk malarianya. Gitu. Contohnya seperti corona lagi. Ya, corona itu kan kita membawa wabah dari suatu tempat yang sudah zona merah istilahnya ya Bu ya. Nah, sama aja malaria itu seperti itu. Lalu di mana sih ada endemik malaria itu yang paling banyak itu di daerah NTT Bu. Pokoknya daerah timur. Ibu tahu NTT di mana? Nggak tahu Bu. Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Maluku ya Bu ya. Ada Papua, ada sebagian Kalimantan gitu Bu. Itu Bu beberapa daerah yang terkena endemik malaria. Nah, jadi misalnya kita dari sana, tapi jauh sih ya Bu, kita di Cilacap nyampe sana-sana kayaknya enggak ya Bu ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar. Lalu apa Bu bahayanya kalau sampai terkena malaria? Apa Bu? Sakit Bu. Iya kan udah sakit tuh, terus nanti bisa mengakibatkan apa Bu? Ya kalau kena itu malaria kan tadi apa ya Bu, demam berdarah ya. Iya, itu bisa menyebabkan kematian Bu. Kemarin saudara saya ada Bu. Gimana demam tuh? berdarah ya. Terus sampai itu BAB-nya itu udah merah kayak gitu. Nah itu ini kan di sini juga sampai ada BAB-nya berwarna hitam gitu ya, jadi kan nggak normal ya Bu ya. Nah itu Bu, makanya kita harus hidup sehat dengan cara menjaga kesehatan dengan bagaimana Bu? Dengan hidup bersih tadi ya. Oke, sekarang ibu-ibu ikutin saya ya, kita harus sehat gitu ya. Nanti ibu-ibu ikutin saya bilang ini Bu, kesehatan harus dong gitu, kebersihan utamakan dong gitu ya. Tangannya sambil kayak gini ya Bu ya. Oke Bu, ibu-ibu dengarkan saya ya. Kita mulai coba slogannya. Kebersihan harus dong, kesehatan utamakan dong. Iya, oke sekali lagi ya. Kebersihan harus dong, kesehatan utamakan dong. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Nanti kita akan membahas tentang ini ya Bu ya, tindakan kita setelah mengalami penyakit-penyakit tersebut ya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak mungkin Bu. Ya, baik, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.